있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai teori psikoanalisis dalam BK dan teori client-centered dalam BK. Yang pertama ada pengertian psikoanalisis. Pengertian psikoanalisis mencakup 3 aspek. 1. Sebagai metode penelitian proses-proses psikis. Yang kedua, sebagai suatu teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis. Yang ketiga, sebagai teori kepribadian. Psikoanalisis memiliki 3 penerapan. 1. Suatu metode penelitian dari pemikiran. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Yang ketiga, suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Konsep dasar psikoanalisis. Yang pertama ada struktur kepribadian. Kepribadian manusia terdiri atas 3 subbab sistem, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah sistem dasar kepribadian yang merupakan sumber daripada segala dorongan instinktif, khususnya seks dan agresif. Ego merupakan aspek psikologis yang timbul karena kebutuhan individu untuk berhubungan dengan dunia realita. Superego merupakan subsistem yang berfungsi sebagai kontrol internal, yang terdiri dari kata hati, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan, dan ego ideal, apa yang seharusnya saya menjadi. Yang kedua, ada pandangan tentang kepribadian. Ada kesadaran, ambang sadar, dan ketidaksadaran. Tujuan psikoanalisis adalah membantu klien untuk membentuk kembali struktur karakternya dengan menjadikan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari oleh klien. Adapun tujuan secara spesifik, yaitu membawa klien dari dorongan-dorongan yang ditekan atau ketidaksadaran, yang mengakibatkan kecemasan ke arah perkembangan kesadaran intelektual, menghidupkan kembali masa lalu klien dengan menembus konflik yang direpres, memberikan kesempatan kepada klien untuk menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Selanjutnya adalah peran konselor dalam psikoanalisis. Peran utama konselor membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, ketulusan hati, dan hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menghadapi kecemasan melalui cara-cara yang realistis. Konselor membangun hubungan kerja sama dengan klien, dan kemudian melakukan serangkaian kegiatan mendengarkan dan menafsirkan. Konselor bersikap anonim, artinya konselor berusaha tak dikelola oleh konseli. Konselor membuat suatu hubungan kerja dengan konseli. Konselor mendengarkan dan kemudian memberikan tafsiran terhadap pernyataan konseling. Konselor memberikan perhatian terhadap keadaan resistensi konseling, yaitu suatu keadaan di mana konseli melindungi suatu perasaan, trauma, dan kegagalan konseli terhadap konselor. Dan terakhir, teknik psikoanalisis. Yang pertama, asosiasi bebas. Teknik pengungkapan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lampau klien, memperoleh pengetahuan dan evaluasi diri. Yang kedua, interpretasi. Prosedur dasar yang digunakan dalam analisis mimpi, resistensi, dan transferensi. Penjelasan makna tingkah laku yang dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan transferensi. Yang ketiga, analisa mimpi. Teknik untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu klien untuk memperoleh pemahaman terhadap masalah-masalah yang belum terpecahkan. Yang keempat, analisis resistensi, suatu dinamika yang tidak disadari yang mendorong seseorang untuk mempertahankan kecemasan. Dan yang kelima, analisis transferensi, teknik mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam konseling. Materi selanjutnya adalah teori client-centered dalam BK. Pengertian client-centered. Konseling client-centered merupakan teori yang berpusat pada konseli.
Konseling client-centered menitik beratkan kesanggupan konseli dalam menentukan dan memecahkan masalah yang dirasa penting baginya. Awalnya, pendekatan ini dikenal istilah client-centered. Namun, setelah muncul pembaruan dari Roger, pendekatan ini dikenal dengan istilah person-centered. Konseling pendekatan client-centered diartikan sebagai penunjang pertumbuhan pribadi individu dengan jalan membantu individu untuk mengaktualkan potensi dan bergerak ke arah meningkatkan kesadaran. Pendekatan konseling client-centered berfokus pada kesanggupan dan tanggung jawab konseli untuk menemukan cara dalam menghadapi kenyataan dengan lebih yakin. Konseli sebagai orang yang paling mengenal dirinya sendiri adalah orang yang harus menemukan perilaku yang lebih cocok untuk dirinya sendiri. Konsep dasar client-centered. Roger mengemukakan konsep kepribadian yang terdiri dari aspek yaitu 1. Organis merupakan individu itu sendiri, mencangkup aspek fisik maupun psikologis. Yang kedua ada phenomenal fact, yaitu pengalaman-pengalaman hidup yang bermakna secara psikologis bagi individu, dapat berupa pengetahuan, pengasuhan orang tua, dan hubungan pertemanan. Yang ketiga ada slave, yaitu interaksi antara organisme atau individu dengan phenomenal fact akan membentuk slave, satu atau me atau saya. Kesadaran tentang slave akan membantu seseorang membedakan dirinya dari orang lain. Konselor. Dalam proses konseling, konselor berperan mempertahankan 3 kondisi inti yang menghadirkan iklim kondusif untuk mendorong terjadinya perubahan terapeutik dan perkembangan konseli. Dalam peran tersebut, konselor menunjukkan sikap sebagai berikut. 1. Sikap yang selaras dengan keasliannya. Dalam peran ini, seorang konselor sebagai kongruensi berarti bahwa konselor menampilkan diri yang sebenarnya, asli, terintegrasi, dan otentik. Konselor otentik menampilkan diri yang spontan dan terbuka, baik perasaan dan sikap yang ada dalam dirinya, serta dapat berkomunikasi secara jujur dan konseli. Hal ini bukan berarti bahwa konselor dapat menampilkan setiap impulsif dan berbagai perasaan dan pikiran dengan konseli. Konselor yang diharapkan dapat melakukan self-disclosure yang sesuai dengan kondisi konseli dan substansi topik yang dibicarakan dalam konseling. Yang kedua, ada sikap penerimaan tanpa syarat, yaitu bahwa konselor dapat berkomunikasi dengan konseli secara mendalam dan jujur sebagai pribadi. Hal ini berarti bahwa konselor tidak melakukan penilaian dan penghakiman terhadap perasaan, pikiran, dan tingkah laku konselor standar norma tertentu. Sedangkan akseptansi menunjukkan penghargaan yang spontan terhadap konseli dan menerimanya sebagai individu yang berbeda dengan konselor. Perbedaan antara konselor dapat terjadi pada nilai-nilai, persepsi diri maupun pengalaman-pengalaman hidupnya. Penerimaan ini bertujuan membangun hubungan terapeutik menjadi lebih konstruktif. Yang ketiga adalah sikap pemahaman empati yang tepat. Empati atau depth understanding adalah kemampuan konselor untuk memahami permasalahan konseli, melihat melalui sudut pandang konseli, peka terhadap perasaan-perasaan konseli, sehingga konselor mengetahui bagaimana konseli merasakan perasaannya. Dalam hal ini, konselor diharapkan dapat memahami permasalahan konseli tidak hanya pada permukaan tetapi lebih dalam pada kondisi psikologis konseli. Jika ketiga kondisi di atas dapat dimunculkan oleh konselor sebagai kualitas dalam hubungan terapeutik, dengan demikian dapat diprediksi aktivitas yang akan dialami konseli dalam konseling adalah menjalin perasaan dan sikapnya secara lebih mendalam. Selanjutnya adalah tahapan konseling. Roger mengidentifikasi 6 kondisi konseling yang dibutuhkan untuk mencapai perubahan psikologis.
Antara lain, 1. Dua orang yang berada dalam satu kontak psikologis. Yang kedua, konseling yang memiliki kondisi tidak kongruen. Yang ketiga, konselor yang kongruen dan terlibat dalam hubungan konseling. Yang keempat, konselor yang memiliki unconditional positive trigger untuk konseli. Yang kelima, konselor yang memiliki pemahaman empatik tentang pola berpikir konseli. Yang keenam, komunikasi yang empatik dan positif trigger. Jika tahapan konseling sudah terlaksana sesuai dengan tahapan di atas, maka konseling akan menjadi lebih positif dan menemukan konsep dirinya dengan baik. Biasanya hal tersebut ditunjukkan dengan keterbukaan konseling terhadap pengalaman yang dilakukan, percaya dengan diri sendiri, dapat melakukan evaluasi internal, yaitu menetapkan standar perilaku dan membuat keputusan serta pilihan-pilihan hidupnya. Dan konseling menyadari bahwa pertumbuhan dirinya adalah proses yang berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah teknik konseling. Koray mengatakan bahwa konselor harus memperhatikan berbagai keterampilan interpersonal yang dibutuhkan dalam proses konseling. Keterampilan tersebut antara lain 1. Mendengar aktif. Yang kedua, mengulang kembali. Yang ketiga, memperjelas. Yang keempat, menyimpulkan. Yang kelima, bertanya. Yang keenam, menginterpretasi. Yang ketujuh, mengkonfrontasi. Yang kedelapan, merefleksikan perasaan. Yang kesembilan, memberikan dukungan. Yang kesepuluh, memfasilitasi. Yang kesebelas, berempati. 12, memulai. Ke-13, menentukan tujuan. Yang ke-14, mengevaluasi. Yang ke-15, memberikan umpan balik. Yang ke-16, menjaga. Yang ke-17, mendekatkan diri. 18, mencoba model. Dan yang terakhir 19, mengakhiri. Selanjutnya saya akan memberikan satu contoh kasus yang berhubungan dengan psikoanalisis di kehidupan sehari-hari saya. Jika dilihat dari sistem IT, contoh sepupu saya bernama Rara, seorang perempuan berumur 10 tahun masih duduk di kelas 5 SD. Jika sedang di rumah, dia selalu ingin membeli jajanan di luar, seperti bakso, tahu bulat, bakpao, dan lainnya. Karena Rara gendut dan mudah sakit, maka ibunya, yaitu bibi saya, membatasi jajannya. Tetapi namanya juga anak kecil, pasti jika ada sesuatu yang diinginkannya akan berusaha mendapatkannya apapun caranya. Mungkin dengan menangis atau bahkan melempar barang karena kesal. Jika dilihat dari sistem ego, contoh ego bisa kita sambungkan dengan contoh kasus IT. Ketika Rara lapar, maka akan bertindak dan berpikir bagaimana rasa lapar itu hilang dengan membeli jajanan di luar. Pemikiran Rara untuk menghilangkan rasa laparnya itu menunjukkan sikap ego karena ia bergerak berdasarkan prinsip realitas dan menyesuaikan diri dengan realita. Selanjutnya, jika dilihat dari sistem super ego, contoh di atas kita sambungkan lagi. Bibi saya telah mengontrol Rara dengan melarang tidak boleh membeli jajanan di luar rumah. Tetapi apabila super ego telah terbentuk, maka kontrol dari dirinya sendiri akan keluar dengan memaksa ibunya untuk mengizinkannya membeli jajanan di luar rumah. Perspektif psikoanalisis memberikan cara baru untuk memandang semua tindakan kita yang memiliki suatu penyebab. Tetapi penyebab itu lebih merupakan tindakan bawah sadar kita. Sekian materi dan contoh kasus yang dapat saya berikan. Semoga dengan kasus ini teman-teman dapat bisa mengontrol diri untuk membentuk pribadi yang sehat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.